Safira Putri Ardianisih Listio atau yang lebih dikenal dengan nama Safira, lahir di Jakarta pada 25 Agustus 2001. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Irwan Hasbullah, dan ibunya, Aminah Nasution, selalu menanamkan pentingnya pendidikan dalam diri anak-anak mereka, termasuk Safira dan 2 kakak perempuannya, Sabrina Anggraini dan Nabila Cindy yang akrab disapa Pia Donat. Bagi orang tua mereka, pendidikan adalah warisan terbesar yang dapat diberikan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Pada usia muda, Safira tiba di Bandara Internasional Incheon setelah perjalanan lebih dari 15 jam. Saat itu, ia ditemani oleh orang tuanya karena sebagai murid internasional, ia diwajibkan untuk didampingi hingga proses orientasi selesai. Di bandara, ia bertemu dengan Miss Y, anggota tim penerimaan yang selama ini berkomunikasi dengannya lewat email. Miss Y menyambutnya dengan hangat, menandakan bahwa perjalanan panjang Safira baru saja dimulai. Setelah orientasi dimulai, Safira dan orang tuanya dijemput dan diantar ke SMA barunya, sebuah sekolah khusus sains di bawah naungan Kementerian Sains dan Teknologi Korea. Ini bukan sekolah internasional biasa, melainkan sekolah yang mengkhususkan diri dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dengan kurikulum yang lebih mendalam dan mirip dengan sistem perkuliahan. Sekolah Safira adalah satu-satunya SMA di Korea yang menerima murid internasional dan menawarkan kurikulum khusus untuk mereka. Hanya sekitar 10% dari total murid di setiap angkatan yang berasal dari luar Korea, menjadikan sekolah ini sangat istimewa dan sulit untuk diterima. Dengan tingkat penerimaan yang sangat kecil sekitar 3-4%, sekolah ini memang sangat selektif. Selama di Korea, Safira mendapatkan beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, tempat tinggal, dan makan. Beasiswa ini memberinya kesempatan untuk mengakses program-program luar negeri dengan institusi terkemuka dunia yang tak hanya meringankan beban finansialnya tetapi juga membuka banyak peluang untuk berkembang baik secara akademis maupun pribadi. 3 tahun di SMA tersebut, Safira belajar dengan intensif. Pada tahun pertama, ia mempelajari mata pelajaran sains dasar seperti biologi, kimia, dan fisika. Tahun kedua, ia mulai mengikuti mata pelajaran sains tingkat lanjut dan kuliah yang setara dengan universitas terkemuka seperti Korea Advanced Institute of Science and Technology. Tahun ketiga, Safira mengikuti pelajaran yang sama dengan mahasiswa di universitas, dilengkapi dengan riset saintifik yang wajib dilakukan sebagai syarat kelulusan. Safira tinggal di asrama yang diwajibkan oleh sekolah bersama murid-murid dari berbagai negara. Setiap hari dimulai dengan sesi belajar yang ketat hingga pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan waktu untuk self-study yang berlangsung hingga larut malam. Sebagai murid internasional, Safira sempat terkejut dengan peraturan yang sangat ketat, seperti larangan membawa makanan ke dalam asrama dan larangan menggunakan perangkat elektronik setelah pukul 12 malam. Di asrama, Safira bertemu dengan teman pertama yang membuatnya merasa lebih nyaman, seorang murid Korea yang ceria dan menyambutnya dengan hangat. Meskipun pada awalnya kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Korea, Safira merasa lebih mudah beradaptasi berkat bantuan teman-temannya serta pengalaman hidup yang membantunya semakin mandiri. Seiring berjalannya waktu, Safira menyadari bahwa bahasa Korea menjadi sangat penting di sekolah dan asramanya. Awalnya, ia sering merasa frustasi karena tidak bisa memahami bahasa Korea dengan baik. Selain itu, peraturan ketat di asrama seperti pemeriksaan makanan secara mendadak menambah tantangan yang harus ia hadapi. Meski begitu, Safira tetap bertahan, belajar lebih giat, dan berusaha memahami bahasa dan budaya Korea dengan lebih baik. Di sana, Safira sering menjadi objek rasa ingin tahu karena identitasnya sebagai seorang muslim yang berhijab. Ia menceritakan bagaimana teman-temannya sering bertanya tentang hijab dan agamanya, serta perasaan canggung yang sering ia alami saat beribadah dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Safira juga menghadapi tantangan dalam hal makanan halal dan tepat untuk sholat. Meskipun sekolah mulai menyediakan solusi setelah beberapa upaya, ia dan teman-temannya harus selalu proaktif dalam mengomunikasikan kebutuhan mereka. Selain itu,
Ia merasa sulit untuk merasa diterima karena penampilannya yang berbeda, seperti saat teman-teman Korea sering mengomentari penampilannya tanpa hijab atau melihatnya sebagai representasi dari Islam dan Indonesia. Kocaknya tuh aku akhir tahun kedua kan bukan gedek sih, agak gedek sedikit tapi lebih ke kayak gak apa-apa lah namanya juga nggak tahu ya. Aku sampai ikutan speech contest pakai bahasa Korea ngejelasin hijab di depan sekolah. Oh, ini ada di buku kamu nih? Iya. Ini aku lihat ada fotonya juga nih. Jadi kamu saking keselnya orang nanya-nanya soal jilbab, maka kamu udah deh gue pidato aja soal jilbab gitu. Kurang lebih seperti itu. Keberaniannya berbicara tentang identitasnya ini membantunya lebih memahami agamanya sendiri dan meningkatkan rasa syukur serta kedalaman spiritual. Selama Ramadan, Safira merasa kesepian karena tidak ada acara khusus di Korea dan harus menjalani puasa sambil tetap mengikuti kegiatan sekolah. Namun, ia merasa sedikit lebih baik saat kakaknya, Kak Bia, saat berada di SMA tersebut, dan mereka bisa berbuka puasa bersama. Meskipun merayakan Lebaran jauh dari keluarga, Safira selalu berusaha kembali ke Indonesia untuk liburan dan menikmati waktu bersama keluarga. Perjalanan Safira di Korea Selatan tak berhenti hanya di jenjang SMA. Ia melanjutkan studi di Korea Advanced Institute of Science and Technology dengan mengambil double major, yaitu Computer Science and Business Technology Management. Selain itu, Safira juga aktif sebagai content creator, berbagi cerita kesehariannya di Korea. Melalui tulisan-tulisannya, ia berkeinginan untuk mempersembahkan sebuah buku kepada ibunya. Namun, di tengah proses penulisan bukunya yang berjudul Kimchi Convention, Tuhan memanggil ibunya terlebih dahulu pada tahun 2023. Kehilangan besar yang sangat dirasakan oleh Safira. Awalnya, Safira berniat memberikan kejutan kepada ibunya dengan draft buku yang sudah selesai. Sayangnya, kabar tentang kehadiran buku ini tidak sempat sampai ke telinga ibunya. Meski demikian, Safira yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Pada tahun 2024, Safira mengikuti kompetisi akademik Clash of Champions yang diselenggarakan oleh Ruang Guru. Di kompetisi ini, ia bertemu dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Dari sini, Safira semakin dikenal banyak orang berkat kemampuannya mengingat informasi kompleks dengan cepat. Siapakah nama? Van Gogh. Benar. Potongan lukisan berikut menunjukkan salah satu bagian dari mahakarya. France. Benar. Salah satu lukisan itu. Starry Night. Benar. 6. Benar. Tahun berapa pelukis tersebut? 1840. Benar. Tentang tahun hidup hingga wafatnya pelukis. 1840 sampai 1926. Benar. Benar. Wah, gila. Tahun berapa wafatnya pelukis yang melukis lukisan tersebut? 1825. Benar. Adapun berbagai prestasi yang telah diraih oleh Safira, antara lain juara pertama di Camp Global Startup Match 2022, juara pertama SAP University Alliance Challenge 2022, juara pertama International Debate Pioneers 2017, penerima Academic Honors saat lulus SMA, mempublikasikan penelitian di Jurnal Nasional Korea. Dengan prestasi-prestasi tersebut, Safira kini menjadi panutan dan idola bagi banyak orang. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Safira terus membanggakan keluarganya. Kehadirannya di Clash of Champions adalah cerminan dari dedikasi dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah dalam mengejar ilmu dan berkontribusi dalam dunia akademik.